Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ningsih dengan NIM 22030010064. Di sini saya akan menjelaskan hubungan psikologi dan linguistik. Psikologi mempelajari tentang pikiran, perilaku, proses mental manusia, termasuk bagaimana manusia memproduksi, memahami, dan menggunakan bahasa. Linguistik di sisi lainnya berfokus pada struktur, makna, dan penggunaan bahasa. Hubungan psikologi dan linguistik itu adalah dua bidang ilmu yang saling terkait erat, meskipun memiliki fokus yang berbeda. Contoh kasus gangguan berbicara pada anak dan cara mengatasinya. Contoh kasusnya, Bu Rini memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Benny. Benny mengalami keterlambatan berbicara dibanding dengan anak-anak seusianya. Pada usia 2 tahun, Benny hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama, dada, dan bye-bye. Benny juga kesulitan memahami instruksi yang diberikan oleh orang tuanya. Saat berbicara, pengucapan bicara Benny tidak jelas dan seringkali orang tuanya sulit memahaminya. Ibu Rini khawatir dengan perkembangan bicara Benny dan memutuskan untuk membawanya ke dokter anak. Pemeriksaan dan diagnosis. Dokter anak melakukan pemeriksaan fisik dan pendengaran pada Benny. Dokter juga menanyakan kepada Ibu Rini tentang riwayat kesehatan Benny dan perkembangan berbicaranya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosis Benny mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Penyebab keterlambatan berbicara pada Benny juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurang stimulasi bahasa. Benny tidak mendapatkan cukup stimulasi bahasa dari orang tuanya. Hal ini bisa terjadi karena orang tuanya sibuk bekerja. Yang kedua, gangguan pendengaran. Ada kemungkinan Benny mengalami gangguan pendengaran ringan yang tidak disadari oleh orang tuanya. Yang ketiga yaitu gangguan spektrum autisme atau GSA. Meskipun Benny tidak menunjukkan gejala lain dari GSA, dokter tetap perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyingkirkan kemungkinan ini. Penanganan. Dokter anak merekomendasikan beberapa langkah untuk membantu Benny mengatasi keterlambatan bicaranya. Antara lain, yang pertama, terapi bicara. Benny perlu mengikuti terapi bicara dengan terapis wicara. Terapis wicara akan membantu Benny mengembangkan kemampuan berbicaranya, termasuk artikulasi, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua, stimulasi bahasa di rumah. Orang tua Benny perlu memberikan lebih banyak stimulasi bahasa kepada Benny. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak Benny berbicara, membacakan buku untuknya, dan mengajaknya bermain peran. Yang ketiga, memeriksa pendengaran. Benny perlu menjalani pemeriksaan pendengaran lebih lanjut untuk memastikan apakah ada gangguan pendengaran yang menghambat perkembangan bicaranya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.